Kita lanjutkan perbincangan pemirsa. Saya mau ke Vicky. Kang Vicky tadi sempat terpotong mengenai pandemi tadi. Ya tadi kan kalau kita bicara mengenai tantangan, ini kan kita ada tantangan adaptasi, kemudian juga ekspansi. Adaptasi dari beralih ke dunia digital, adaptasi saat ini kita di tengah pandemi, kemudian ekspansi kita juga ingin UMKM besar sampai bisa ekspor begitu kan. Nah, bagaimana mempersiapkan tantangan yang cukup berat ini begitu agar benar-benar apa yang diinginkan oleh kita bersama itu bisa tercapai. Mungkin closing statement dari Anda, Kang Vicky. Ya, jadi pertama penting untuk hari ini kita memastikan market insight dulu. Kondisi pasar, permintaan pasar itu seperti apa. Karena tadi ya, karena pandemi berubah tren sampai dengan konteksnya. Kemudian cek dulu. Yang tahap kedua adalah cek bahan bakunya. Siap atau tidak untuk bisa di scale up. Jangan-jangan ini ada permintaan tapi ada bahan bakunya, tapi ketika dicek, ternyata nggak ada dalam kapasitas yang besar. Ketiga adalah bisnis proses tentunya. Bisnis proses ini penting untuk menghadirkan collective processing, yang memang bebannya bisa dibagi. Kemarin ya di unicorn aja bisa berkonsolidasi. UMKM biasanya pendekatannya kecil-kecil tapi banyak. Ini harus juga bisa ada spirit konsolidasi, bersindikasi, berkoalisi bersama-sama. Termasuk juga membagi beban biaya-biaya, khususnya biaya produksi misalnya. Jadi yang beli mesin itu nggak perlu satu brand satu mesin gitu kan, bisa satu mesin digunakan oleh kolektif beberapa brand KM misalnya. Ini penting. Nah, jadi dari situ mulai masuk ada akses pembiayaan yang tepat ya, sampai dengan keberadaan off-takernya, pasar yang captive. Perlu dihadirkan dari sisi peran agregasi, ada agregator atau enabler atau akselerator. Ini penting untuk dihadirkan untuk memastikan satu bisnis proses yang berkelanjutan. Nah, kaitan dengan hal tersebut juga ke depan hari ini kita ada di marketplace ini kan bagian dari mungkin istilahnya first wave digital disruption. Kita tahu persis UMKM kita ada di posisinya, tadi Mas Bima bilang baru 19% nih dari 64 juta pelaku usaha yang menyerap 130 juta tenaga kerja. Ya. Artinya UMKM kita juga perlu memikirkan segera lompat ke future SME sebagai UKM masa depan. Mulai berpikir di second wave digital disruption itu bukan hanya bicara teknologi baru seperti agritech, foodtech, fintech, edutech, games dan seterusnya, tapi juga mengeksplorasi bisnis model baru. Ya, ada agregator enabler tersebut yang relevan dengan isu-isu narasi kebaruan, ya, sustainable development goals, bicara tentang lingkungan yang lestari, green, dan seterusnya. Jadi kita hari ini mempersiapkan UKM hari ini untuk masuk terus ke digital sampai dengan ekspor tadi dalam diskusi, tapi penting juga mempersiapkan UKM masa depan Indonesia yang relevan, yang bisa beradaptasi. Jangan lagi sampai ketinggalan. Sebentar lagi 5G akan diluncurkan. Apa era 5G itu dengan konsekuensinya ini UKM kita harus sudah siap pada waktunya. Jangan sampai tertinggal lagi. Demikian. Oke, Kang Vicky. Terakhir dari Mas Bima, tadi juga kita seperti bukan akan masuk ke 5G, kemudian juga akan ekspor. Bagaimana UMKM ini betul-betul bisa beradaptasi dengan baik di era digital ini? Mas Bima, mungkin bisa diaktifkan kembali suaranya? Oh sorry, tadi Silakan Mas Bima. Jadi mungkin tadi saya sampaikan kalau misalnya memang tren pandemi itu kadang berubah, Mas. Jadi dari data kita kan banyak di pandemi itu, dari data tahun lalu ada tren-tren kategori baru ya, kategori food and beverage, F&B, grocery, bahkan tanaman gitu ya. Itu kan kategori yang memang timbul karena pandemi, orang di rumah berbelanja keluar malas gitu ya. Nah, ini juga harus dilihat dari para UMKM, melihat trennya itu seperti apa. Dan memang trennya itu bisa berubah terus dari tahun ke tahun. Ya, jadi mungkin pesan bagi para UMKM, saya juga pelaku UMKM, masih jualan juga. Nah, ini kita bisa melihat gitu loh, kira-kira kemanfaatan dari teknologi 5G, infrastruktur yang semakin baik, penetrasi internet yang terus meningkat, bagaimana kita bisa merasakan marketnya juga. Itu saja Mas, mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, Mas Bima dan juga Kang Vicky, terima kasih atas kesediaan waktunya bersama kami dan juga atas paparan-paparannya. Terima kasih, salam sehat selalu. Terima kasih Mas. Terima kasih. Mohon Kang. Mohon. Baik, pemirsa, jangan kemana-mana. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya, tetap di Last Talk.